Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana libasharin ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah summa yaqulu lin-nas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Shadaqallahul azim. Surat Al-Imran ayat 79. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah berikan kesempatan pada kita untuk sejenak beristirahat, sebagaimana ungkapan Rasulullah SAW pada sahabat beliau, arihna bis shalah, istirahatkan kita dengan sholat. Setelah kita sejak tadi pagi berusaha mencari nafkah, menjalankan tugas-tugas kekhalifahan kita, ternyata Rasul mengajarkan kita untuk istirahat itu dengan sholat. Tadi kita menunaikan sholat duha, juga ar-rihna, beristirahat sejenak. Ternyata Allah memberikan kewajiban sholat pada kita untuk mengistirahatkan fisik kita, mengistirahatkan pikiran kita, mengistirahatkan sejenak keletihan-keletihan kita. Dan alhamdulillah, insyaallah salat zuhur kita ini sejenak kita beristirahat, menunaikan kewajiban kita sambil mengistirahatkan pikiran, fisik kita. Mudah-mudahan menyehatkan kita, menyemangati kita, dan menguatkan kita menjalani tugas-tugas ke depan, insyaallah. Salam pada junjungan kita bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Manusia sempurna yang diutus Allah SWT kepada kita, moga-moga kita termasuk pengikutnya yang soleh, pengikutnya yang senantiasa menjalankan bimbingan-bimbingan Rasulullah SAW. Dengan berselawat kepada beliau, kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW kelak di yaumul akhir, insyaallah. Kaum muslimin rahimakumullah, kita saat ini hidup di zaman yang dikatakan zaman-zaman akhir. Para mufassir, para ulama ketika menerangkan surat Al-Asr, di antara mufassir menerangkan bahwa surat Al-Asr, surat tentang waktu, juga mengatakan, menandakan bahwa turunnya surat Al-Asr itu pada saat kehidupan ini telah berusia di waktu asar, di waktu matahari telah jauh tergelincir dari tengahnya dan telah menuju kepada keterbenamannya, yang berarti lebih kurang 14 abad yang lalu, 15 abad yang lalu, matahari itu telah berada pada posisi asar, atau kehidupan ini telah berada di posisi asar, yang berarti kita sudah jauh meninggalkan asar itu menuju tenggelamnya matahari. Kaum muslimin rahimakumullah, yang kemudian fenomena yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini, alhamdulillah, ada menjanjikan bahwa semakin ada titik terang
kebaikan, kesolehan-kesolehan, namun juga menyisakan banyak ungkapan-ungkapan yang mengatakan jahiliyah zaman dahulu terulang kembali. Muhammad Qutb membuat bukunya dengan judul Jahiliyah Abad Modern. Tentu Syekh Muhammad Qutb menerangkan ini, menjelaskan ini bukan tanpa dasar, bahwa fenomena, tanda-tanda, ciri-ciri jahiliyah yang katakanlah zaman Rasulullah SAW diutus, indikatornya, fenomenanya, tanda-tandanya juga terulang di zaman kita ini. Sehingga kejahilihan itu terungkap dan muncul kembali di zaman sekarang. Kaum muslimin rahimakumullah. Di antara kejahilihan atau tanda-tanda kejahilihan itu, yang pertama adalah al-jahl. Jahil, bodoh. Banyak menyangkal di antara kita. Di antara kita itu menyangkal bahwa bukan, zaman sekarang bukan lagi zaman kebodohan. Zaman sekarang itu zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, teknologi modern. Zaman sekarang ini orang sudah sampai ke luar angkasa. Zaman sekarang ini orang sudah mampu membuat bermacam buatan. Kita sebutlah bermacam teknologi yang mengatakan bahwa zaman sekarang bukan lagi zaman jahiliyah. Kaum muslimin rahimakumullah. Akan tetapi ternyata tak bisa dipungkiri, al-jahl, kebodohan itu semakin nampak. Fenomena bapak menggauli anaknya, seorang kakek menggauli cucunya, fenomena LGBT yang itu kejadiannya, kasus homoseksual itu kejadiannya di zaman Nabi Lut alaihissalam, sekarang terulang kembali dan jadi fenomena dan menjadi suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Laki-laki berhubungan dengan sesama laki-laki, perempuan berhubungan dengan sesama perempuan. Ini adalah fenomena jahiliyah, dan ini salah satu dari indikator kejahilian, yaitu al-jahlu, kebodohan. Jadi kebodohan itu bukan bicara tentang hanya masalah tulis baca. Akan tetapi kebodohan itu adalah ketika perilaku kita mengungkapkan bahwa kita tidak memfungsikan pikiran kita, tidak memfungsikan rasa. Dan itulah diantaranya pentingnya keimanan. Sebenarnya Rasulullah SAW diutus, diterangkan dalam surah As-Saff. Hadisnya Rasulullah SAW kayak itu adalah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Dan sungguh sebelum engkau diutus Rasulullah SAW, saat itu memang dinyatakan bahwa dalam kondisi dhalalim mubin, kesesatan yang nyata. Dan itulah umat dan jahiliyah itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua di antara ciri-ciri kejahilian itu adalah az-zillah. Umat saat ini berperilaku berada pada posisi kehinaan. Tingkah laku kita, tindak tanduk kita menghinakan diri kita sendiri, dan itu juga bisa menghinakan agama kita. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika Khalifah Umar bin Khattab sempat tertawa
kemudian menangis, tertawa, kemudian menangis. Kemudian ditanya oleh sahabatnya, "Ya Khalifah, kenapa engkau ketawa, kemudian menangis, ketawa, kemudian menangis?" Kemudian Khalifah Umar bin Khattab mengatakan bahwa saya ingat di zaman saya sebelum Islam, suatu ketika dia masih menyembah Tuhannya yang terbuat dari roti, kemudian dibuatnya roti itu menyerupai patung-patung, dan kemudian itu yang disembah-sembah Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab menuliskan ceritanya bahwa ketika saya lapar, saya makan roti saya. Yang itu kemudian saya ingat bahwa saya memakan Tuhan saya. Kaum muslimin rahimakumullah. Itu yang membuat, kata Umar bin Khattab, saya menangis begitu kejahilian saya, dan saya juga ketawa sampai-sampai saya memakan Tuhan saya. Kejahilian yang kita alami saat ini, kehinaan demi kehinaan yang kita lakukan. Kita tidak, padahal menghinakan diri itu cukup hanya kepada Allah SWT. Tapi kadang demi rupiah, kadang demi jabatan, kadang demi tahta, demi wanita, dan demi harta, tak sedikit kita melakukan hal-hal yang menghinakan diri kita sendiri. Kita menyembah, melakukan sesuatu yang diperintahkan orang yang tidak selayaknya kita lakukan, tapi kita lakukan. Fenomena kehinaan apa yang tidak kita lakukan dan kita dapati saat ini? Itulah yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, ciri-ciri umatan jahiliyah yang kita temui. Yang ketiga, kita saat ini kaum muslimin dalam posisi al-dha'af, lemah. Sebagaimana doa Rasulullah SAW diungkapkan dalam surah An-Nisa ayat 9 ini. Kalau Rasulullah berdoa, yang diungkapkan oleh Allah SWT, wa yakhshal ladzina law taraku min qablihim khafu alaihim fayattaqullah wa yaqulu qawlan sadida. Wa yakhshal ladzina law taraku min qablihim, dan hendaklah cemas kita ini dengan suatu generasi yang lemah. Diterangkan kelemahan demi kelemahan itu adalah kelemahan semuanya. Kelemahan akidah, kelemahan ibadah, kelemahan keyakinan, dan yang banyak kita diskusikan memang kelemahan ekonomi, tapi kelemahan pendidikan, kelemahan mental, kelemahan spiritual. Itulah fenomena-fenomena nyata yang kita alami sekarang ini. Yang kalau lebih jauh, umat Islam saat ini banyak sedikit kelemahannya, kelemahan militer, kelemahan politik, dan semuanya. Dan itu adalah fenomena-fenomena yang menerangkan bahwa kejahilian demi kejahilian masih ada di zaman kita ini. Kaum muslimin rahimakumullah, yang terakhir fenomena kejahilian yang kita alami, yang juga dialami di zaman Rasulullah SAW sebelum Rasulullah datang, adalah at-tafarruq, pecah belah. Kaum muslimin dalam kondisi berpecah belah. Banyak sisi yang membuat kita berpecah belah. Berbeda suku, kita berpecah belah. Berbeda ras, kita berpecah belah. Berbeda negara, kita berpecah belah. Yang menyatukan kita bukan lagi akidah Islamiyah, bukan keislaman, tapi asobiyah, kesukuan, perbedaan-perbedaan yang kita tunjukkan. Dan ini termasuk di antara ciri-ciri ummatan jahiliyah. Kaum muslimin rahimakumullah, hadirnya Rasulullah SAW menyelamatkan umat dari kesemua fenomena tadi. Menyelamatkan umat dari fenomena jahiliyah tadi.
ungkapan dalam surat Al-Baqarah setelah ayat kursi, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumat ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Jadi hadirnya Rasulullah SAW membangkitkan umat, menarik umat, menyelamatkan umat dari zulumatil jahiliyah, dari gelapnya jahiliyah, ila nuril Islam, pada cahaya Islam. Dan itu hadirnya Rasulullah SAW dengan sebuah kata, yaitunya Rasulullah melakukan tarbiyah, pendidikan terhadap umat. Dalam surah Al-Imran ayat 79 tadi yang kita baca, kaum muslimin rahimakumullah, maka li basyarin ayyutiyahullah kitab wal hukmah wan nubuwah tsumma yaqulu lin-nas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyyin. Akan tapi mestinya jadilah generasi Rabbani. Rabbaniyin itu kemudian diterangkan oleh para ulama generasi yang mengacu pada nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai Rabb. Dan ternyata kata-kata Rabb itu juga sama asal katanya dengan kata tarbiyah, pendidikan. Dan Rasulullah SAW mengaku bahwa adibani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Rasulullah mengatakan bahwa aku telah dididik oleh Tuhanku, maka Rabblah sebaik-baik pendidik, kata Rasulullah SAW. Bahwa pendidikan ternyata adalah solusi atas kejahiliahan. Kaum muslimin rahimakumullah, maka pendidikanlah yang akan mengangkat kita menjadi umat yang bersatu. Pendidikanlah yang mengangkat kita menjadi umat yang punya izzah, harga diri. Pendidikanlah menjadikan kita menjadi umat yang kuat. Pendidikanlah yang menjadikan kita menjadi umat yang ilmu, yang punya ilmu pengetahuan. Kaum muslimin rahimakumullah, disinilah pentingnya ahamiyatut tarbiyah Islamiyah, pentingnya pendidikan dengan semua definisinya. Pendidikan, kita sekolah formal, kita sekolah non formal, kita sekolah tahfiz Quran, kita sekolah di sekolah umum, tapi semuanya diorientasikan untuk nilai-nilai Rabbaniyah, nilai ketuhanan yang mengajarkan kita pada mengesahkan Allah SWT, yang mengajarkan kita pada memuliakan nilai agama, yang mengajarkan kita memperjuangkan nilai-nilai kebenaran. Maka itulah yang mengantarkan kita pada izzah, bukan kehinaan. Itulah yang mengantarkan kita pada persatuan, bukan perpecahan. Itulah yang mengantarkan kita pada nilai-nilai ilmu, bukan kebodohan, al-jahl. Sehingganya walakin kunu rabbaniyyin, akan tapi jadilah generasi Rabbani. Bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusuna, sebagaimana kamu mengajarkan kitab, mengajarkan kebaikan, dikarenakan kamu juga mempelajarinya. Kaum muslimin rahimakumullah, maka aktivitas kita hendaklah tak terlepas dari aktivitas belajar dan mengajar. Belajar, tak pernah kita mengakhiri hidup kita dari belajar ini. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai liang lahat. Bahkan ada mengatakan bahwa berilmu untuk ilmu itu kita diajari oleh ibu kita sejak dalam rahim. Telah diajari oleh ibu kita sampai liang lahat. Maka belajar tak pernah berhenti. Dan belajar yang baik itu juga disambilkan dengan mengajar.
Mengajar untuk diri sendiri, mengajar keluarga, mengajar di tengah masyarakat. Mengajar bukan mesti diformalitaskan. Tapi ketika kita berperilaku baik, menampilkan akhlak yang baik, tutur kata yang baik, perilaku yang baik, dan semua yang kita lahirkan dalam bentuk kebaikan, maka itu juga mengajarkan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Maka pendidikan bukanlah segala-galanya, akan tapi segala-galanya berawal dari pendidikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil hikmahnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La